Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Di masa depan, dunia telah dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah offshore, di mana orang-orang bisa hidup dalam kemewahan, dengan uang, kebahagiaan, hiburan, dan fasilitas lainnya. Bagian kedua adalah slum, di mana kemiskinan melanda. Mereka tidak punya uang, rumah sakit, ataupun pekerjaan. Setiap orang mempunyai satu kesempatan seumur hidupnya untuk mengubah hidupnya ke offshore ketika mereka berumur 20 tahun. Mereka harus melalui sebuah proses, dan hanya 3% yang dapat lolos ke offshore dan menikmati hidup yang penuh kebahagiaan dan bebas masalah. Suatu pagi, akan ada proses baru yang diadakan. Semua orang yang telah mendaftar diharuskan menghadap ke kantor, termasuk seorang gadis bernama Michelle. Dia mempunyai cincin di belakang telinganya yang memberitahu dia akan mencapai kantor dalam 40 menit. Cincin ini mereka dapatkan ketika mereka mendaftar, dan berfungsi sebagai tanda pengenal mereka. Michelle tidak sendiri, dia ditemani oleh Bruna dan bersama-sama menuju kantor. Setibanya di sana, mereka melakukan persiapan sebelum disambut oleh Ezekiel. Dia memberikan informasi tentang program tersebut, yang dibuat oleh orang bernama The Founding Couple. Setelah memberikan sambutan, Ezekiel menemui Eline yang datang dari offshore untuk menilai kinerja dari Ezekiel. Ezekiel tidak suka dengan hal ini, tetapi dia tidak bisa menolaknya. Kemudian tibalah tahapan pertama dari proses tersebut, yaitu wawancara. Bagi mereka yang tidak lolos, mereka harus kembali ke slum dengan segera. Tiba giliran Michelle, dan dia menceritakan pacarnya yang melakukan proses tahun lalu, dan dia tidak kembali. Jadi Michelle berpikir bahwa dia lolos ke offshore, tetapi orang tersebut tidak berpikir demikian. Dia mungkin mati ketika proses dilakukan, dan hal ini biasa terjadi. Untuk melihat apakah dia sudah move on, orang tersebut meminta Michelle melepaskan kalung peninggalan pacarnya. Dia langsung memberikan kalung itu tanpa ragu-ragu, jadi dia lolos ke tahapan selanjutnya. Di bilik lain, seorang pria bernama Marco dapat menjawab semua pertanyaan dengan mantap. Dia berkata seluruh keluarganya lolos proses ini, jadi dia pun juga akan lolos. Keberanian ini membuat dia lolos ke tahapan selanjutnya. Di bilik lain, Alex mencoba segala cara untuk memenangkan hati interviewer, tetapi dia merasa Alex berpura-pura, jadi dia tidak lolos tahapan tersebut. Dia merasa proses ini tidak adil, dan mengomel kepadanya, sebelum pihak security membawa dia keluar. Joanna juga melakukan proses interview, tetapi dia tidak banyak bicara. Rupanya dia adalah orang terpintar dari batch tersebut, jadi dia langsung lolos tanpa ada kesulitan. Kemudian orang terakhir adalah Fernando, seorang dengan disabilitas. Meskipun demikian, dia memiliki tekad yang kuat, jadi dia pun juga dapat lolos ke tahapan berikutnya. Di bagian lain di kantor, seorang karyawan bernama Agatha menemukan penyusup yang dikirim oleh kelompok pemberontak bernama The Ghost. Dia dipenjara dan disiksa untuk mencari tahu orang lain yang dikirim oleh kelompok tersebut. Karena tidak tahan disiksa, dia akhirnya mengaku bahwa ada penyusup lain yang dikirim di batch yang baru. Jadi Ezekiel dan Agatha harus segera mencari tahu siapa penyusup itu sebelum Eline tahu. Sementara itu, kelompok pemberontak berpendapat bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan, dan proses ini hanyalah propaganda untuk membuat kasta di antara masyarakat. Pemimpin kelompok tersebut yakin bahwa orang yang dikirim di batch baru tidak akan tertangkap. Sementara itu, Alex membunuh dirinya karena dia tidak terpilih. Karena insiden yang ada, mereka harus melakukan pengecekan untuk memastikan mereka benar-benar terdaftar. Ketika mengantri, Joanna melihat orang di depannya yang bernama Rafael mempunyai jahitan di belakang telinga. Joanna langsung melaporkan hal ini, tetapi Rafael yakin bahwa dia mendaftar dengan sah. Ketika mesin melakukan pengecekan pun, dia lolos dengan sempurna. Joanna yakin dia melakukan kecurangan, tetapi dia tidak dapat membuktikan hal tersebut. Jadi dia berencana untuk memanfaatkan Rafael. Kemudian tiba proses ujian berikutnya. Sekelompok mainan ada di depan mereka, dan peserta harus membuat 9 kubus dalam 10 menit. Ketika waktunya dimulai, Fernando yang pincang mengalami kesulitan untuk menggapai mainan tersebut. Michelle membantu dia untuk mengambil mainan tersebut, bahkan sebelum dia mengambil untuk dirinya sendiri. Akibatnya dalam menit-menit terakhir, Michelle kesulitan untuk menyelesaikan kubus yang terakhir. Melihat itu, Fernando membalas kebaikannya dan membuatkan dia kubus. Ketika waktunya selesai, Rafael justru belum selesai dengan tugasnya.
Jadi dia mencuri kubus dari sebelahnya, tetapi pihak manajemen tidak mengetahuinya sehingga dia lolos. Joanna yang paling pintar malah membuat 11 kubus, dan dia pun juga lolos, begitu juga dengan Michelle. Setelah tahapan tersebut, orang-orang mulai takut kepada Rafael. Mereka menganggap Rafael curang, dan menggosipkan dirinya. Dia pun juga tiba-tiba membuat kekacauan dan bertengkar dengan sekelompok orang. Ketika Rafael dihajar hingga babak belur, orang tersebut malah balik bersimpati kepadanya. Rencana tersebut tidak luput dari pengawasan Joanna, dan dia berusaha untuk berteman dengan Rafael. Sebaliknya, Joanna tidak akan memberitahu panitia tentang pendaftarannya yang ilegal. Di kantornya, Ezekiel sedang diinterogasi oleh Eline. Dia berusaha mencari kesalahan Ezekiel supaya dia dapat menggantikan dirinya. Dia bahkan juga menyinggung kehidupan pribadi Ezekiel, tetapi sebelum perdebatan berlangsung lebih lanjut, mereka diganggu oleh sebuah masalah. Sementara itu, Agatha menyimpulkan bahwa penyusup tersebut antara Michelle dan Bruna. Mereka dipanggil, dan diminta untuk mengaku di depan Agatha. Mereka adalah tetangga dan teman baik, jadi tidak mungkin mereka adalah penyusupnya. Tetapi jika mereka tidak mengaku, Agatha akan membunuh mereka berdua. Ketika Agatha keluar dari ruangan, Michelle membujuk Bruna untuk menyerang Agatha supaya mereka dapat selamat. Ketika Agatha kembali, Michelle justru malah mengkhianati Bruna dan tidak ikut menyerang Agatha. Agatha pun membela dirinya dan menembak Bruna hingga dia meninggal, sehingga Michelle tetap selamat dan tetap mengikuti proses yang ada. Rupanya Michelle adalah penyusupnya, dan meskipun dia dan Bruna telah berteman sejak kecil, dia tidak ragu-ragu untuk mengorbankan teman baiknya untuk kepentingan The Cause. Dia juga berbohong tentang pacarnya, padahal sebenarnya dia mencari kakaknya yang berada di offshore dan tidak pernah kembali ke Slam. Kita juga melihat latar belakang Fernando, yang diangkat anak oleh sebuah keluarga, dan dari kecil telah dilatih untuk melewati proses tersebut. Dia tidak boleh membiarkan cacat fisiknya menghalangi tugasnya untuk tiba di offshore. Lalu di masa sekarang, Fernando menjalani pemeriksaan fisik dengan dokter. Dokter kemudian menyuntikkan obat, dan untuk pertama kalinya, Fernando dapat merasakan sakit pada kakinya. Dokter berkata kalau dia bisa lolos, dia akan mendapatkan pengobatan sehingga dia dapat berjalan lagi. Fernando menjadi galau, karena dia sudah menerima dirinya yang tidak bisa berjalan seumur hidupnya. Di tugas berikutnya, peserta dibagi ke dalam grup dan dibawa ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut ada 4 manekin dengan ekspresi dan kegiatan yang berbeda. Mereka harus mencari tahu apa yang terjadi dengan manekin wanita tersebut. Jadi mereka langsung menganalisa sekitar dan mengemukakan pendapatnya masing-masing. Setelah beberapa saat, Fernando menyampaikan pemikirannya. Wanita tersebut sedang diracuni, dan suaminya adalah orang di belakangnya karena sepatu mereka berdua kotor. Jadi 2 orang lainnya adalah tamu. Ketika terjadi keributan, dia berpaling ke pria lain, sehingga dia sedang bertengkar dengan suaminya, dan dia diracuni oleh suaminya yang memasak makanan tersebut. Rupanya Fernando adalah detektif yang handal. Grup tersebut setuju dengan analisa Fernando, dan hanya Rafael yang menentangnya. Tetapi mereka tidak peduli terhadap Rafael. Rafael berpikir wanita tersebut mengalami alergi terhadap perabot dari perak, karena orang lainnya mengenakan perhiasan dari perak, sementara wanita tersebut tidak. Dia berpaling ke pria lain karena pria tersebut adalah seorang dokter, dibuktikan dengan gambar manusia yang ada di laci meja tersebut. Tetapi hal ini tidak menjelaskan mengapa manekin wanita tidak mempunyai ekspresi. Joanna kemudian mengatakan kalau wanita tersebut buta, karena tidak ada lampu di sisi mejanya. Hal ini dibuktikan dengan buku bertuliskan huruf Braille di lacinya. Di akhir, analisa Rafael adalah analisa yang benar, dan satu anggota tersebut dieliminasi karena dia tidak memberikan kontribusi apapun. Di tahap ketiga, Ezekiel meminta bantuan Eline untuk mengawasi proses, karena Agatha telah meninggal. Dia setuju tetapi curiga terhadap Ezekiel. Jadi dia mencari di mana Ezekiel berada, dan melihat dia keluar dari kantor. Dia mengenakan pakaian jelek dan pergi ke Slam sebagai pengemis. Di waktu yang sama, 7 peserta dibawa ke dalam ruangan dan diberi 6 koin. Mereka harus berdiskusi siapa yang dieliminasi dalam waktu 15 menit. Rafael berpikir dia harus menang dalam proses ini, jadi dia mengambil koin tersebut. Tetapi Marco memukul dia dan menyuruh dia mengembalikan koin tersebut. Sehingga mereka memutuskan untuk melakukan voting.
Awalnya mereka setuju Rafael yang dieliminasi, karena perilaku Rafael yang tidak menyenangkan. Tetapi Michelle memilih Joanna. Joanna memberikan tanda di telinganya kepada Rafael, sehingga Rafael pun membela Joanna dan memilih Fernando karena Fernando pincang. Tetapi Fernando berkata kalau dia bisa mendapatkan obat untuk kakinya di offshore sehingga dia tidak menyerah. Akhirnya grup memutuskan untuk mengundi. Sementara itu, Eleni berhasil menemukan Ezekiel dengan kamera dan mengawasinya. Dia masuk ke kawasan kumuh dan menyadari kalau kameranya menyala, sehingga dia kabur dan menjatuhkan buah-buahan sepanjang jalan. Karena wajahnya tidak terlihat jelas, maka Eleni harus mencari cara lain untuk mengekspos Ezekiel. Kembali ke grup, mereka memutuskan untuk mengundi dan siapa yang mendapatkan pita terpendek, dia yang tereliminasi. Jadi mereka mengambil koin itu dan keluar dari ruangan. Ketika orang terakhir mau mengambil koin, dia tidak menemukannya, karena Joanna telah mencuri koin tersebut. Meskipun dia kalah undian, tetapi dia tetap bisa lolos ke tahapan berikutnya. Dia bergabung dengan anggota grup yang lain, dan bertekad untuk menggunakan cara apapun untuk menang.